Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang nantikanlah Tuhan. Mari dengarkan renungan harian dari Bread of Life yang terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur pasal 37, kalau dibaca seluruh perikopnya tentang keadaan manusia. Satu yang berhasil tetapi memperoleh keberhasilannya dengan cara-cara yang curang, yang tidak jujur dan juga kejahatan. Tapi dinasihatkan di sini supaya ada orang kelompok kedua yang percaya kepada Tuhan dan dengan tenang berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang adil, benar, dan tahu tentang keadaan kita. Pada waktu seseorang diminta untuk tenang berdiam diri di hadapan Tuhan, artinya dia akan memperkatakan imannya dan doanya dan firman Tuhan sebagai orang benar, walaupun tidak menikmati segala kelimpahan kekayaan orang dunia, orang fasik, tapi dia cukup dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Kalau kita menantikan seseorang yang kita cintai untuk datang, kita pasti punya pengharapan, kita pasti dengan sabar, kita pasti tenang, karena sebentar lagi yang kita nantikan pasti akan muncul. Demikian juga dengan Tuhan. Dia pasti akan muncul, dia pasti akan datang dengan segala yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Dia tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Sebab itu pesan firman Tuhan hari ini supaya kita tidak perlu iri, tidak perlu menjadi marah atau mengomel, apalagi kepada Tuhan, dengan membandingkan hidup kita dan orang lain. Karena kalau orang memperoleh segala sesuatu melalui kejahatan, tipu daya, kelicikan, apakah itu pangkat, kedudukan, keuangan, kita nggak perlu iri. Karena mereka pasti berurusan dengan keadilan Tuhan. Hal yang pertama, nantikanlah Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, walaupun sekarang keadaan kita mungkin sulit, mungkin sukar, tapi Dia pasti akan datang tepat pada waktunya untuk menolong kita. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, dan Tuhan punya keadilan. Kita diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan karena Dia Allah yang setia. Dan Dia pasti setia dengan firman dan janjinya. Hal yang kedua, supaya kita sehat rohani, sehat jiwa, maka kita harus meninggalkan sedikit pun rasa iri atau marah atau kecewa melihat orang-orang di dunia, orang-orang fasik yang hidupnya berkelimangan dengan mungkin kekayaan, harta, kesuksesan, tapi mereka jauh dari Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti doa kita, kerinduan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menjaga hati kita supaya kita didapati layak menjadi tempat di mana Tuhan menyediakan berkat, baik damai sejahtera, baik kasih sayang, bahkan kesehatan serta pemulihan. Mari nantikanlah Tuhan dan jangan berubah hati kita untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita datang di dalam doa. Allah dan Bapa Tuhan kami yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, Allah yang adil. Kalau hari ini kami
seringkali merasa bimbang, membandingkan hidup kami dengan orang lain, dan kami mengomel, ampuni kami. Sekarang layakkan kami menerima anugerah, menerima berkat-Mu pada waktunya, menerima kebaikan Tuhan, menerima segala yang Tuhan janjikan oleh firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup orang yang diberkati dan berbahagia. Segala sesuatu akan musnah di bumi ini, tetapi hati, jiwa kami milik-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.